Sudah 2 pekan, Kementerian Keuangan direpotkan dengan para pegawainya yang pamer harta dan kemewahan di media sosial. Dengan bantuan publik yang mengawasi, hingga akhirnya berturut-turut pejabat pajak dan bea cukai diusut. Tak cuma oleh Inspektur Jenderal, tapi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Awalnya adalah kasus penganiayaan Mario Dandi kepada David Ozora terkuak ke publik. Hingga akhirnya masyarakat memberikan respons. Siapa Mario Dandi dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo yang waktu itu masih pejabat pajak Kementerian Keuangan. Terungkaplah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bahwa harta dan transaksi Rafael mencurigakan sejak bertahun-tahun lalu. Perintah Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Menteri Sri Mulyani akhirnya berturut-turut membongkar bagaimana para pejabat masa kini hidup mewah, namun minim pemeriksaan internal. Padahal di masa Orde Baru, Presiden Soeharto sudah mengeluarkan aturan agar pejabat tak boleh hidup mewah. Dan hingga diperbarui di masa reformasi pun, aturan ternyata tak diimbangi dengan pelaksanaan aturannya. Kalau dalam Kepres nomor 10 tahun 1974 loh, itu tahun 74 era Pak Soeharto, karena era itu saja meletusnya malari kan salah satunya karena banyak pejabat kita berlaku mewah dan menyebabkan belum ada medsos waktu itu. Ya. Nah, tapi itu juga sudah menimbulkan istilah kegaduhan seperti sekarang ini. Nah, aturan yang terbaru PP 94 ya itu 2021 mengenai kedisiplinan ASN ini juga belum ini gitu, belum juga istilahnya ya ditegakkan secara benar-benar. Jadi action will-nya itu belum gitu, Mas. Jadi kalau ini apakah hartanya dirampas atau mereka harus dimiskinkan misalnya, nah ini kan belum. Apalagi kita undang-undang perampasan aset itu sampai hari ini nggak pernah disahkan. Itu RUU melulu sampai hari ini. Menurut Trubus, muncullah perhatian masyarakat yang membocorkan gaya hidup mewah para pejabat, terutama pajak dan bea cukai, karena masyarakat geram. Pemerintah yang gencar menarik pajak, tapi minim tindakan terhadap pejabatnya yang dicurigai korupsi. Dengan keluarnya HPP, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pemerintah kemudian secara rakus membuat pajak banyak sekali. Itu yang membuat masyarakat makin istilahnya geram gitu sebenarnya, marah gitu ya. Karena pajaknya banyak sekali kan, semua sekarang dipajakin semua. Nah ini yang menyebabkan masyarakat kemudian memang secara ini terluka. Nah disinilah kemudian apa istilahnya dalam tanda petik memberontak, Mas, memberontak melalui medsos itu. Dan di satu sisi memang ada yang menurut saya menjadi menarik juga, kasus Rafael Alun ini melalui anaknya Dendi ini ternyata terbuka semua, Mas, membuka bahwa mereka itu banyak menyembunyikan harta, entah itu pada anaknya, entah itu pada istrinya ataupun relasinya. Banyak sekali dilakukan oleh para pelaku-pelaku yang kategori sebenarnya penjahat. Minimnya penegakan hukum dan disiplin, karena di dalam lembaga negara tak ada konsekuensi pengawasan dari atasan dan inspektorat yang tugasnya seharusnya mengawasi para pegawai dan pejabat lembaga. Lagi penegakannya itu hampir tidak pernah dilakukan, artinya dari sisi pengawasan internal tidak jalan. Nah yang kedua tadi dari sisi hukum ya, gaya hidup mewah ini biasanya memang ya juga tidak lepas dari memanfaatkan harta-harta hasil kejahatan untuk eksistensi diri. Orang dengan gaya hidup mewah itu punya potensi menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi lain itu jauh lebih tinggi daripada lainnya. Segala macam bentuk pelanggaran di Indonesia itu hampir jarang ada konsekuensi. Nah, saya berharap ke depan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak buah ya itu harus ada pertanggungjawaban atasan langsungnya dan harus ada pertanggungjawaban dari inspektorat. Realnya bagaimana? Misalnya anak buah korupsi, maka atasan langsungnya harus dicopot dari jabatan. Ya, kalau pelakunya kan akan diproses pidana dan pasti akan diproses secara etik biasanya di PTDH. Akhirnya memang political will atau kehendak pemerintah, baik menteri, pemimpin lembaga, aparat hukum pidana yang saat ini disorot masyarakat. Saat ini justru KPK yang melakukan tindakan untuk pengawasan para pejabat negara, baik aparatur sipil maupun pejabat politik. Berturut-turut sejak pekan lalu, para pejabat penerimaan negara, baik pajak maupun bea cukai, diperiksa. Namun yang masuk penyelidikan baru kasus Rafael Alun. Yang harta dan transaksi mencurigakannya terbongkar karena perilaku sang anak Mario Dandi yang menganiaya David Ozora. Rafael yang pejabat pajak kini sudah dipecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wahono Saputro
Rekan Rafael yang kini tersangkut 2 kali sudah diperiksa KPK. Wahono diperiksa terkait hubungan bisnisnya dengan Rafael. Hubungan bisnis terekam dari istri keduanya yang bermitra di perusahaan di Minahasa Utara. Di Pramono. Dari hasil klarifikasi ataupun materi substansi klarifikasi tentu tidak dapat kami sampaikan secara rinci, begitu. Tetapi pada intinya yang menjadi objek klarifikasi adalah yang pertama tentu terkait dengan harta kekayaan yang telah dilaporkan oleh yang bersangkutan di dalam LHKPN-nya. Kemudian juga terkait dengan beberapa informasi tentang harta yang sempat viral di beberapa platform media sosial. Yang ditunggu, bagaimana KPK mengusut tuntas seluruh kasus pejabat yang pamer kemewahan. Para pejabat yang kini masuk pemeriksaan dan radar KPK untuk diusut hartanya. Tim Liputan, Kompas TV.